Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat hadir pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Sari Winahyu Siswomi Harjo MBA, selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenankan saya, Salsabila Al-Hakim, untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Lingkungan dan Sosial Commerce pada niat beli di Tokopedia yang dimediasi oleh interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan. Pertama-tama, pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Mengutip dari Statista, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan diproyeksikan mencapai 99,1 juta pada tahun 2029. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan berbelanja online. Namun, perkembangan ini menghadirkan tantangan. Berdasarkan data yang dikutip dari Kemeninfo, terdapat 405.000 pengaduan penipuan yang mayoritas terjadi pada sektor e-commerce, sehingga kepercayaan pelanggan merupakan hal yang krusial dalam berbelanja. Kemudian, berdasarkan data yang dikutip dari SimilarWeb, dapat diketahui bahwa platform Shopee mengalami kenaikan jumlah pengunjung, sementara Tokopedia mengalami penurunan pengunjung yang cukup signifikan. Sejalan dengan data yang dikutip dari kata data, Tokopedia mengalami penurunan nilai transaksi pada segmen e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan niat beli konsumen Tokopedia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh WR Sosial, ulasan yang diberikan konsumen memiliki peranan penting dalam memengaruhi niat pembelian konsumen pada platform e-commerce. Kemudian, berdasarkan hasil pra-survei, terdapat 4 faktor yang dipertimbangkan oleh responden, yakni pengguna e-commerce dalam berbelanja online. Di antaranya adalah interaktivitas, kelekatan, personalisasi, dan kemampuan bersosialisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam berbelanja online, responden memperhatikan pengalaman berbelanja, sejalan dengan perkembangan e-commerce yang disebut dengan fenomena social commerce, yaitu platform perdagangan online yang menciptakan pengalaman belanja yang interaktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan bahwa berkembangnya industri e-commerce di Indonesia telah mendorong persaingan yang kompetitif di antara berbagai platform e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah e-commerce mengalami peningkatan jumlah pengunjung, namun Tokopedia justru mengalami penurunan jumlah pengunjung yang berdampak pada menurunnya transaksi. Berdasarkan hasil prasurvei, ditemukan interaktivitas, kelekatan, personalisasi, dan kemampuan bersosialisasi memengaruhi niat beli dalam berbelanja online. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk memahami pengaruh karakteristik lingkungan dan sosial commerce pada niat beli konsumen, khususnya Tokopedia. Penelitian ini berlandaskan 8 pertanyaan utama. Pertanyaan 1-4, apakah masing-masing dari karakteristik lingkungan dan social commerce berpengaruh pada interaksi produk dan interaksi interpersonal? Kemudian pertanyaan 5, apakah interaksi produk dan interaksi interpersonal berpengaruh pada nilai yang dipersepsikan? Pertanyaan 6, apakah nilai yang dipersepsikan berpengaruh pada niat beli? Pertanyaan 7, apakah masing-masing karakteristik lingkungan dan social commerce berpengaruh pada niat beli? Pertanyaan 8, apakah interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan memediasi hubungan antara karakteristik lingkungan dan social commerce dengan niat beli? Beserta tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini menggunakan SOR model teori karena model ini sesuai untuk memahami pengaruh karakteristik lingkungan dan sosial commerce dan interaksi antar konsumen pada nilai yang dipersepsikan hingga menghasilkan perilaku atau tindakan seperti niat beli. Kemudian, definisi dari karakteristik lingkungan dan sosial commerce itu sendiri adalah evolusi terbaru dari model bisnis e-commerce yang menggabungkan teknologi Web 2.0 dan media sosial untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa karakteristik lingkungan dan sosial commerce yang menjadi fokus utama, di antaranya interaktivitas, kelekatan, personalisasi, dan kemampuan bersosialisasi. Selanjutnya, interaksi antar konsumen merupakan komunikasi antar konsumen yang dapat memengaruhi pengalaman layanan mereka. Berdasarkan sifat dan tujuannya, interaksi antar konsumen dibagi menjadi interaksi produk dan interaksi interpersonal, di mana interaksi produk berorientasi pada produk dan layanan pada platform, sementara interaksi interpersonal berorientasi pada pembangunan hubungan maupun koneksi emosional antar konsumen. Nilai yang dipersepsikan mencerminkan penilaian pelanggan terhadap atribut produk, tingkat kinerja, dan kualitas pengalaman pengguna. Penelitian ini, nilai yang dipersepsikan dibentuk oleh nilai fungsional, emosional, dan sosial. Dan terakhir, niat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk. Jika nilai yang dirasakan melebihi biayanya, maka keinginan untuk membeli menjadi lebih kuat. Berikut terdapat model kerangka penelitian yang digunakan, terdapat 8 hipotesis, yaitu H1 sampai dengan H4. Masing-masing karakteristik lingkungan dan sosial commerce berpengaruh pada interaksi produk dan interaksi interpersonal. H5, interaksi produk dan interaksi interpersonal berpengaruh pada nilai yang dipersepsikan. H6, nilai yang dipersepsikan berpengaruh pada niat beli. H7, masing-masing dari karakteristik lingkungan dan sosial commerce berpengaruh pada niat beli. H8, interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan memediasi hubungan antara karakteristik lingkungan dan sosial commerce dengan niat beli.
Selanjutnya, metode penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probabilistic sampling dengan teknik purposive sampling. Populasi pada penelitian ini adalah WNI yang berdomisili di Indonesia yang pernah mengakses platform Tokopedia namun belum melakukan pembelian. Adapun kriteria sampelnya adalah berusia di atas 18 tahun dan telah mengunjungi platform Tokopedia minimal 3 kali. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Google Form dilengkapi dengan 39 item pertanyaan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 411 responden. Terkait dengan validitas dan reliabilitas, instrumen diuji menggunakan nilai FEA, overloading, Kernel Likert, cross-loading. Kemudian untuk composite reliability dan Cronbach's alpha untuk pengujian reliabilitas. Terakhir, untuk analisis data menggunakan PLSM dengan bantuan Smart PLS 3.0 dan pengujian hipotesis dilakukan melalui path analysis dengan metode bootstrapping. Hipotesis dapat dikatakan didukung apabila diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 dan nilai tes statistik lebih dari 1,96. Selanjutnya, setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh 411 responden dengan jenis kelamin mayoritas perempuan berusia 29-39 tahun, memiliki latar pendidikan didominasi oleh lulusan S1, kemudian pekerjaan terbanyak adalah pekerja operasional dengan tingkat pendapatan mayoritas 3 juta sampai dengan 6 juta, serta mayoritas berdomisili di Yogyakarta dan Jawa Barat. Kemudian, mayoritas responden pada penelitian ini memberikan jawaban bahwa mereka akan tetap menggunakan platform Tokopedia dalam berbelanja online. Kemudian berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa nilai rata-rata seluruh variabel pada penelitian ini berada pada rentang skala tinggi dan sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian yang positif terhadap variabel dalam penelitian ini, terutama pada variabel kelekatan dan niat beli. Kemudian variabel interaksi produk memperoleh nilai standar deviasi tertinggi. Variabel ini menunjukkan jawaban responden memiliki tingkat keberagaman yang tinggi pada variabel interaksi produk, sementara interaktivitas memperoleh nilai terendah sehingga jawaban responden kurang bervariasi. Selanjutnya, ada hasil uji konvergen validity dapat dilihat bahwa nilai overloading dari seluruh item lebih besar dari 0,7, kemudian nilai FEA seluruh variabel lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam model telah menunjukkan tingkat validitas konstruk yang layak dan dapat diterima. Dari hasil uji diskriminan validity, nilai cross-loading dan Fornell, seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai korelasi yang lebih tinggi terhadap indikator miliknya. Dengan demikian, seluruh konstruk terbukti berbeda secara empiris. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh nilai composite reliability dan Cronbach's alpha memperoleh nilai melebihi 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memenuhi standar reliabilitas internal yang baik serta mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten dan stabil. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji R-square dapat diketahui bahwasanya variasi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara kuat oleh variabel yang memengaruhinya. Kemudian, berdasarkan hasil uji Chi-square, nilai relevansi prediktif seluruh konstruk memperoleh nilai relevansi yang lebih dari 0,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki daya prediksi yang tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil uji kesesuaian model, diperoleh nilai Chi-square sebesar 1396,525, nilai SRMR sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,1, kemudian nilai NFI sebesar 0,848 lebih kecil dari 0,9, sehingga dapat dikatakan kecocokan model ini dapat diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian uji hipotesis, pengaruh langsung melalui PET koefisien menunjukkan bahwa hipotesis 1 sampai dengan 7 pada penelitian ini didukung karena diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 dengan tes statistik lebih dari 1,96. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05 dengan tes statistik lebih dari 1,96 menunjukkan seluruh hipotesis 8 didukung. Dengan demikian, seluruh hipotesis pada penelitian ini didukung. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis efek total. Untuk mengetahui variabel dengan pengaruh terbesar, dapat diketahui bahwa kelekatan memiliki pengaruh paling besar pada interaksi produk, dan interaksi produk memiliki pengaruh paling besar pada nilai yang dipersepsikan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan interaktivitas berpengaruh signifikan pada interaksi produk dan interaksi interpersonal. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden pada penelitian ini adalah perempuan. Perempuan memiliki persepsi resiko produk yang tinggi. Sejalan dengan temuan yang dikutip dari kata data, perempuan cenderung berbelanja produk fashion dan aksesoris sehingga membutuhkan evaluasi produk secara fisik. Oleh karena itu, interaktivitas dianggap penting untuk mencari informasi produk, berbagi pengalaman dengan konsumen lain maupun penjual sebagai upaya meminimalisir resiko pembelian. Kemudian, hasil uji hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa kelekatan berpengaruh signifikan pada interaksi produk dan interaksi interpersonal. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden penelitian ini perempuan. Mereka cenderung akan tetap menggunakan platform Tokopedia dalam berbelanja. Kemudian, temuan oleh Suyatno diungkapkan bahwa perempuan memiliki keinginan yang tinggi untuk berinteraksi di platform online. Beberapa temuan tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini memiliki kelekatan pada platform, sehingga mereka akan mendorong keterlibatan mereka pada platform, baik itu berbagi informasi produk maupun berbagi pengalaman.
Untuk selanjutnya, hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa personalisasi memiliki pengaruh yang signifikan pada interaksi produk dan interaksi interpersonal. Hal ini disebabkan karena mayoritas perempuan memiliki keinginan yang tinggi untuk berinteraksi di platform online. Oleh karena itu, personalisasi dianggap penting untuk mendorong keterlibatan mereka, termasuk berbagi informasi produk dan pengalaman. Hasil uji hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan bersosialisasi berpengaruh signifikan pada interaksi produk dan interaksi interpersonal. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden adalah perempuan berusia 29 sampai 39 tahun yang termasuk generasi milenial. Dan sesuai temuan Marianti, perempuan memiliki persepsi resiko informasi yang tinggi. Kemudian berdasarkan temuan oleh Komdigi, generasi milenial ini, mereka ini adalah generasi yang akrab dengan internet. Mereka cenderung mengandalkan platform online untuk mencari informasi sehingga mereka mudah terpapar oleh informasi, termasuk informasi penipuan dalam berbelanja daring. Oleh karena itu, kemampuan bersosialisasi ini dianggap penting untuk memfasilitasi interaksi konsumen, termasuk berbagi informasi produk dan berbagi pengalaman sebelum memutuskan pembelian. Kemudian hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa interaksi produk dan interaksi interpersonal berpengaruh signifikan pada nilai yang dipersepsikan. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden adalah perempuan. Sesuai dengan temuan Suyatno, perempuan memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berinteraksi pada platform daring karena mereka cenderung ingin berbagi dan bercerita dengan orang lain. Oleh karena itu, interaksi produk dan interaksi interpersonal dianggap penting untuk memudahkan mereka terhubung dengan konsumen lain, termasuk berbagi informasi produk dan pengalaman yang dapat membentuk persepsi nilai. Kemudian H6, hasil uji hipotesis ke-6 ini menunjukkan nilai yang dipersepsikan berpengaruh signifikan pada niat beli. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden adalah perempuan, dan sesuai temuan oleh Helmi, perempuan memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualitas, pengalaman, dan pengakuan sosial dalam berbelanja di e-commerce. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan cenderung melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk fungsional, emosional, dan sosial sebelum berbelanja di e-commerce. Oleh karena itu, nilai yang dipersepsikan dianggap penting untuk menciptakan niat beli. Kemudian H7, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan sosial commerce berpengaruh signifikan pada niat beli. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden pada penelitian ini adalah perempuan berusia 29-39 tahun yang termasuk generasi milenial. Berdasarkan temuan Agi Firviati, generasi milenial cenderung memperhatikan user experience dalam membentuk niat beli pada platform daring. Oleh karena itu, interaktivitas, personalisasi, dan kemampuan bersosialisasi dianggap penting untuk membentuk niat beli. Selain itu, berkaitan dengan kelekatan, mayoritas responden penelitian ini cenderung akan tetap menggunakan platform Tokopedia yang disebabkan oleh diskon dan gratis ongkir. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa responden pada penelitian ini memiliki kelekatan pada platform yang disebabkan oleh diskon dan gratis ongkir sehingga mendukung terciptanya niat beli. Kemudian yang terakhir, H8 menunjukkan bahwa adanya peran mediasi berantai yang signifikan dari interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan dalam menjembatani hubungan antara karakteristik lingkungan sosial commerce dengan niat beli. Ini berarti interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan merupakan hal yang penting untuk dicapai sebagai mediator berantai tercapainya niat beli. Yang dalam hal ini, interaksi antar konsumen dapat dicapai dengan karakteristik lingkungan sosial commerce. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pembahasan pada hipotesis sebelumnya, mayoritas responden pada penelitian ini merasa karakteristik lingkungan sosial commerce dapat membentuk interaksi produk maupun interaksi interpersonal. Dengan demikian, akan berkontribusi pada peningkatan persepsi nilai yang pada akhirnya membentuk niat beli. Setelah interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan diperhitungkan dalam model, pengaruh dari karakteristik lingkungan sosial commerce pada niat beli konsumen tetap signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan merupakan variabel parsial bukan penuh. Hal ini disebabkan berdasarkan pada pembahasan pada hipotesis sebelumnya, mayoritas responden pada penelitian ini merasa masing-masing karakteristik lingkungan sosial commerce ini berpengaruh secara langsung pada niat beli, tidak melulu melalui interaksi antar konsumen dan nilai yang dipersepsikan. Untuk selanjutnya ada simpulan, penelitian ini menemukan hasil bahwa interaktivitas memiliki pengaruh positif pada interaksi produk dan interaksi interpersonal konsumen Tokopedia. Yang kedua, penelitian ini menemukan hasil bahwa kelekatan memiliki pengaruh positif pada interaksi produk dan interaksi interpersonal konsumen Tokopedia, dengan kelekatan pada interaksi produk memiliki pengaruh paling kuat. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menemukan hasil bahwa personalisasi memiliki pengaruh positif pada interaksi produk dan interaksi interpersonal konsumen Tokopedia. Yang keempat, penelitian ini menemukan hasil bahwa kemampuan bersosialisasi memiliki pengaruh positif pada interaksi produk dan interaksi interpersonal konsumen Tokopedia. Yang kelima, penelitian ini menemukan hasil bahwa interaksi produk dan interaksi interpersonal memiliki pengaruh positif pada nilai yang dipersepsikan, dengan interaksi produk pada nilai yang dipersepsikan memiliki pengaruh paling kuat. Yang keenam, penelitian ini menemukan hasil bahwa nilai yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif pada niat beli konsumen Tokopedia. Yang ketujuh, penelitian ini memiliki pengaruh positif
Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan sosial commerce memiliki pengaruh positif pada niat beli konsumen Tokopedia. Dan yang terakhir, yang kedelapan, interaksi antar konsumen dan nilai dipersepsikan memediasi secara berantai hubungan antara karakteristik lingkungan sosial commerce dengan niat beli konsumen Tokopedia. Yang selanjutnya ada implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian ini, kelekatan memiliki pengaruh paling kuat dan signifikan pada niat beli. Perkembangan e-commerce yang sangat pesat menghadirkan berbagai alternatif platform yang memberikan tantangan seperti mudahnya konsumen untuk beralih ke platform lain. Faktor promosi dianggap konsumen membentuk sikap proaktif terhadap produk dan layanan pada platform. Untuk itu, prioritas utama yang dapat diterapkan oleh Tokopedia adalah menerapkan strategi yang bertujuan untuk membentuk kelekatan konsumen melalui program daily check-in point, yakni memberikan imbalan konsisten seperti poin yang dapat ditukarkan dengan kupon diskon bagi pengguna yang melakukan kunjungan harian selama periode waktu tertentu dengan syarat memberikan tanggapan berupa likes pada salah satu ulasan yang dibuat oleh konsumen lain terkait dengan produk yang tersimpan di wishlist mereka setiap harinya. Strategi ini akan meningkatkan interaksi produk yang membantu konsumen meningkatkan pemahaman terkait produk yang pada akhirnya akan menciptakan niat beli yang lebih kuat melalui peningkatan persepsi nilai. Dan terakhir ada keterbatasan serta saran penelitian. Keterbatasan penelitian ini yakni mayoritas responden pada penelitian ini didominasi dari daerah tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan dan tidak merata pada setiap wilayah. Penelitian ini masih terkonsentrasi di Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu, kami menyarankan bahwa penelitian selanjutnya dapat memastikan proporsi dari setiap klasifikasi agar tidak condong pada klasifikasi tertentu. Sehingga sampel yang diperoleh dapat mampu merepresentasikan populasi yang lebih baik. Sekian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.